2 tahun lalu, Wida diusir dari hidup mantan suami dan ibu mertuanya, dilabeli beban dan pembawa sial yang konon menghalangi rezeki mereka. Luka dan dendam itu belum sepenuhnya pudar ketika takdir mempermainkannya. Ia berpapasan kembali dengan mereka di acara undian berhadiah, tempat di mana mereka dengan angku memamerkan mobil baru yang baru saja dibeli secara kredit dari showroom tempat acara tersebut diselenggarakan. Dengan tatapan merendahkan, mereka menganggap Wida hanyalah karyawan biasa. Tak tahu bahwa di balik senyum tenang wanita yang mereka hina itu, berdiri pemilik tunggal dan CEO dari Mobilindo Utama. Tempat di mana mereka kini berhutang, dan sebentar lagi akan menyaksikan kebenuhan yang paling memalukan. Sebelum lanjut, coba dong komen kalian dari kota mana saja. Kalau ada kritik dan saran, meskipun pedas, jangan lupa sampaikan dalam komentar ya. Oke, lanjut ya. Udara sore di Jakarta terasa hangat. Namun di dalam ruangan berpendingin sempurna itu, Wida merasa sejuk. Jari-jarinya lincah menari di atas keyboard laptop, memeriksa daftar terakhir sebelum acara besar esok hari. 2 tahun. 2 tahun telah berlalu sejak hari itu. Hari ketika dunianya terasa runtuh berkeping-keping di ruang sidang agama. 2 tahun sejak Surya, mantan suaminya dengan mata dingin mengucapkan talak didampingi Bu Ratna, ibu mertuanya yang selalu memandangnya rendah. Kau itu cuma beban Wida, tidak becus apa-apa. Suara Bu Ratna terngiang, menusuk seperti jarum. Bawa sial saja kamu ini. Sejak menikahimu, rejeki Surya seret terus. Surya hanya diam mengiyakan setiap kata ibunya. Wida ingat rasa perih yang menusuk ulu hati, lebih sakit dari tamparan fisik Manun. Dibuang, dicampakkan, dilabeli kegagalan dan pembawa malapetaka oleh orang yang pernah berjanji sehidup semati. Namun kepedihan itu tidak menghancurkannya, sebaliknya ia menjadi bara api di dadanya. Jika mereka menganggapnya tidak becus, ia akan membuktikan sebaliknya. Jika mereka menyebutnya pembawa sial, ia akan menunjukkan bahwa ia bisa menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Luka itu memang masih ada. Terkadang terasa nyeri di sudut hati yang sunyi. Tetapi kini ia menggunakannya sebagai pengingat akan kekuatan yang ia miliki. Kekuatan untuk bangkit dan melangkah jauh, sangat jauh. Kini di usianya yang ke-28, Wida bukan lagi wanita yang tertunduk lesu menerima nasib. Ia adalah Wida, CEO Mobilindo Utama. Nama itu terukir di lobi bawah di papan nama besar di depan gedung 2 lantai yang ia bangun dari nol. Mobilindo Utama, showroom mobil bekas berkualitas yang dalam waktu singkat berhasil menarik perhatian pasar. Dari hanya berjualan dari satu garasi kecil, kini ia memiliki tim yang solid, sistem yang rapi, dan inventaris mobil yang membuat pesaing melirik iri. Wida tersenyum tipis sambil menutup laptop. Acara peresmian showroom baru sekaligus undian berhadiah besok adalah puncak dari kerja kerasnya selama 2 tahun terakhir. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi para pelanggannya, mereka yang percaya pada Mobilindo Utama. Ia berdiri berjalan ke jendela besar ruang kerjanya di lantai atas. Dari sini, ia bisa melihat area display showroom yang sudah ditata apik untuk acara besok. Ada panggung kecil di sudut, deretan kursi untuk tamu, dan tentu saja puluhan mobil siap jual yang berkilauan di bawah cahaya lampu showroom. Semuanya miliknya. Semuanya adalah buah dari keringat dan air matanya. Besok adalah hari besar. Hari di mana ia akan merayakan pencapaian ini bersama tim dan pelanggannya. Ada sedikit debar di dadanya. Bukan karena takut gagal, tetapi karena antusiasme murni. Ia sudah siap. Siap untuk apapun yang akan datang. Ia tak tahu bahwa apapun itu akan membawa kembali bayangan masa lalu dengan cara yang paling tak terduga. Perceraian itu meninggalkan Wida dengan hati yang hancur dan hampir tanpa apa-apa. Ia tidak mengambil harta Gonogini yang seharusnya menjadi haknya. Harga dirinya jauh lebih berharga daripada perhiasan atau aset yang bisa diukur rupiah. Ia keluar dari rumah itu hanya dengan beberapa koper pakaian, laptop lamanya dan tekad membara yang dipicu oleh kata-kata pedas Surya dan Bu Ratna. Masa-masa awal setelah itu sangat berat. Wida sempat menumpang di rumah seorang sahabat baiknya. Ia mencoba mencari pekerjaan,
Namun latar belakangnya sebagai ibu rumah tangga selama pernikahan membuatnya sulit bersaing di pasar kerja. Keputusasaan sempat menghampiri. Tetapi setiap kali ia teringat tatapan merendahkan mantan mertuanya, semangatnya kembali menyala. Ia harus membuktikan mereka salah. Ia harus mandiri dan sukses. Ide bisnis mobil bekas muncul ketika ia melihat peluang di sekitarnya. Wida selalu memiliki minat pada mobil dan pandai menilai kondisi kendaraan. Ia memulai dengan modal seadanya, menjual satu persatu mobil bekas milik kenalan atau yang ia temukan dari iklan baris daring. Garasi kecil rumah sahabatnya disulap menjadi kantor dan area display darurat. Ia sendiri yang menjadi pencari mobil, negosiator, penjual, bahkan sesekali merangkap sopir mengantar unit. Hari-hari dilalui dengan kerja keras yang tak kenal lelah. Ia bangun subuh, menyusuri pasar mobil, bernegosiasi dengan pemilik atau maklar, mengurus dokumen, melayani calon pembeli di sore atau malam hari. Keuntungannya ia putar kembali untuk membeli unit berikutnya. Tak ada hari libur, tak ada kata menyerah. Perlahan tapi pasti, bisnis kecilnya mulai tumbuh. Reputasinya sebagai penjual yang jujur dan mobilnya yang berkualitas tersebar dari mulut ke mulut. Dari garasi, ia menyewa sebuah ruko kecil. Dari ruko, ia bisa mempekerjakan 1-2 orang staf untuk membantunya. Setiap langkah maju adalah bukti nyata bahwa ia tidak sial, bahwa ia mampu berdiri di atas kaki sendiri. 2 tahun berlalu bagai kilat, ruko kecil itu tak lagi cukup menampung unit dan aktivitas bisnis yang semakin ramai. Wida memutuskan untuk mengambil langkah besar membangun showroom sendiri. Ia menggabungkan seluruh tabungannya dan mengambil pinjaman bank dengan perhitungan matang. Lokasi strategis ditemukan dan pembangunan dimulai. Ia terlibat langsung dalam setiap prosesnya memastikan semuanya sesuai dengan visinya. Dan kini berdirilah Mobilo Utama. Showroom megah 2 lantai yang menjadi bukti bisu perjalanan luar biasa Wida. Lantai S berisi area display utama dan ruang administrasi. Sementara lantai 2 menampung kantor, ruang pertemuan, dan area staf yang nyaman. Timnya kini berjumlah belasan orang profesional, termasuk Pak Budi yang sangat berpengalaman dalam urusan keuangan dan kredit. Inventaris mobil mereka selalu puluhan unit, melayani berbagai segmen pasar. Mobil Indo Utama bukan lagi bisnis kecil. Ia adalah pemain yang patut diperhitungkan di industri mobil bekas. Wida memandang pantulan dirinya di jendela ruang kerja. Wanita yang dicap beban itu kini memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Wanita yang dituduh pembawa sial itu kini menjadi sumber nafkah bagi banyak keluarga. Ia tersenyum. Impian itu yang lahir dari luka dan air mata, kini benar-benar menjadi kenyataan. Esok ia akan merayakannya. Matahari pagi bersinar cerah. Seolah alam ikut merayakan di Mobilo Utama. Kesibukan sudah terasa sejak subuh. Balon-balon berwarna-warni dipasang. Karpet merah terhampar di depan pintu masuk. Dan deretan mobil display sudah dipoles hingga berkilauan. Tim catering sibuk menata hidangan di area yang ditentukan. Sementara tim acara memeriksa pengeras suara dan layar besar untuk pengundian. Atmosfernya penuh semangat dan antisipasi. Wida tiba di showroom, bahkan sebelum sebagian besar stafnya. Ia mengenakan gaun berwarna netral yang elegan dan profesional. Riasan tipis yang menonjolkan paras ayunya dan seolah senyum tipis di bibirnya. Ia berjalan mengitari seluruh area. Matanya jeli mengawasi setiap detail. Ia berbicara singkat dengan manajer tim acara, memastikan semua sesuai jadwal. Lalu menghampiri Pak Budi yang sedang memeriksa daftar tamu VIP. Semuanya terkendali, Pak Budi, tanya Wida. Pak Budi tersenyum hangat. Siap, Bu. Semua tim sudah siaga. Daftar tamu lengkap, tinggal menunggu acara dimulai. Bagus. Wida mengangguk puas. Ia menepuk bahu Pak Budi ringan. Terima kasih atas kerja kerasnya ya Pak. Kalian semua luar biasa. Saat jam menunjukkan angka 9 pagi. Tamu-tamu pertama mulai berdatangan. Mereka disambut oleh staf penerima tamu yang ramah, senyum, sapa, dan ucapan selamat mengalir mengisi ruangan. Wida berdiri di dekat pintu masuk menyambut beberapa tamu penting dan relasi bisnis.
Ia memancarkan aura percaya diri dan keramahan tuan rumah yang sempurna untuk acara sebesar ini. Showroom yang luas itu perlahan terisi. Para pembeli mobil bekas yang beruntung mendapatkan kupon undian hadir dengan antusiasme tinggi, berharap membawa pulang hadiah utama atau salah satu hadiah hiburan menarik lainnya. Para relasi bisnis, bankir, dan mitra kerja Wida juga datang memberikan dukungan. Obrolan ringan dan tawa memenuhi ruangan menciptakan suasana yang hangat sekaligus meriah. Wida bergerak lu di antara kerumunan, berbincang sebentar di sana-sini, memastikan semua tamu merasa nyaman. Di luar bendera-bendera mobil utama berkibar ditiup angin, menjadi penanda bahwa ini adalah hari yang penting. Melihat semua ini, showroom yang dipenuhi orang, timnya yang bekerja solid, senyum di wajah para tamu, Wida merasakan gelombang kebanggaan yang tulus. Inilah hasil dari perjuangannya. Ia menarik napas pelan, menghirup aroma kopi dan kue-kue yang tersaji. Semua tampak sempurna. Acara berjalan lancar sesuai rencana. Sebentar lagi, sesi sambutan akan dimulai, diikuti dengan pengundian yang mendebarkan. Wida merasakan debaran halus di dadanya. Perpaduan antara rasa syukur dan sedikit rasa gugup yang menyenangkan. Ia tidak tahu di antara ratusan wajah yang ada di sana, ada dua pasang mata yang sebentar lagi akan mengubah suasana hatinya secara drastis. Membawa kembali bayangan masa lalu yang paling ingin ia lupakan. Acara semakin ramai, musik pengiring mulai diperdengarkan, menandakan puncak acara semakin dekat. Wida bersiap untuk menuju area panggung, siap menjalankan perannya sebagai CEO mobil utama. Wida bergerak perlahan melalui kerumunan, menyalami beberapa tamu yang baru tiba. Senyum profesional masih terukir di wajahnya, tetapi di dalam hati, ia merasakan kepuasan yang dalam melihat betapa suksesnya acara ini. Musik lembut mengalun menambah suasana hangat. Aroma bunga segar yang menghiasi ruangan berbaur dengan aroma kopi dan teh yang disajikan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pandangannya menyapu area tengah showroom, memastikan semua tamu mendapatkan tempat duduk yang nyaman. Saat itulah di antara wajah-wajah asing dan familiar, matanya terpaku pada dua sosok yang seketika menghentikan langkahnya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat, dan Bu Ratna. Mereka berdiri tak jauh darinya, sedang berbicara dengan seseorang yang Wida kenal sebagai salah satu staf bagian administrasi. Keduanya tampak mencolok. Surya mengenakan kemeja batik sutra yang tampak mahal, namun coraknya sedikit berlebihan, dengan jam tangan emas mencolok di pergelangannya. Di sebelahnya, Bu Ratna mengenakan kebaya modern berwarna terang, dengan perhiasan emas yang berlebihan di leher dan jemarinya. Postur mereka tegak, dagu sedikit terangkat, memancarkan aura kesombongan yang familiar di mata Wida. Sebuah gelombang kejut menjalari tubuh Wida. Di sini di acara peresmian showroom miliknya. Otaknya berusaha memproses pemandangan di depannya. Kenapa mereka ada di sini? Lalu ia teringat acara ini juga merupakan pengundian berhadiah bagi para pembeli mobil bekas di mobil Indo Utama dalam periode tertentu. Surya dan Bu Ratna pasti salah satu dari mereka. Mobil yang mereka pamerkan sebulan lalu pastilah dibeli di sini. Ironi itu begitu menusuk, hampir membuatnya tertawa getir. Namun tawa itu tertahan di tenggorokan. Melihat mereka, luka lama yang ia pikir sudah mengering kembali terasa perih. Kenangan akan kata-kata menyakitkan, tatapan merendahkan, dan rasa ditolak kembali membayang. 2 tahun telah berlalu. Ia sudah menapaki jalan kesuksesan yang tak pernah mereka bayangkan. Tetapi kehadiran mereka di sini, entah mengapa kembali meruntuhkan sejenak dinding pertahanan emosionalnya. Wida menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Ia tidak bisa membiarkan emosi menguasainya, apalagi di depan tim dan tamunya. Ia adalah CEO Mobilindo Utama. Ia harus tetap profesional. Ia harus kuat. Surya dan Bu Ratna tampak belum menyadari kehadirannya. Mereka masih sibuk berbicara. Sesekali tertawa angkuh.
Wida mengamati mereka dari kejauhan selama beberapa detik, mengumpulkan kekuatan. Ini adalah wilayahnya sekarang. Ini adalah kerajaannya. Ia tidak akan membiarkan mereka mengintimidasinya lagi. Dengan langkah mantap, Wida memutuskan untuk tidak bersembunyi. Ia adalah tuan rumah. Biar mereka yang terkejut melihatnya. Ia menegakkan bahunya, menarik napas sekali lagi dan mulai melangkah perlahan ke arah di mana mantan suami dan mantan ibu mertuanya itu berdiri. Pertemuan itu tak terhindarkan. Wida melangkah dengan tenang. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya. Meskipun di balik senyum itu ada gelombang emosi yang berusaha ia kendalikan. Semakin dekat ia, semakin jelas ia bisa mendengar tawa Bu Ratna yang melengking. Surya mengangguk-angguk, penuh persetujuan pada ibunya. Mereka tampak begitu tenggelam dalam percakapan angkuh mereka, hingga tak menyadari Wida yang mendekat. Sampai salah satu staf administrasi yang mereka ajak bicara, mengalihkan pandangannya ke arah Wida, dan memberikan sapaan hormat. "Selamat pagi, Bu Wida." Sapaan itu menghentikan tawa Bu Ratna seketika. Surya dan Bu Ratna serentak menoleh. Mata mereka melebar sedikit saat mengenali Wida. Ada kilatan kejutan di sana, tetapi itu hanya sesaat. Segera digantikan oleh ekspresi lain, sebuah campuran keheranan dan yang paling kentara keremehan. Bu Ratna menyipitkan mata, meneliti Wida dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bibirnya sedikit mencibir. "Oh, lihat siapa ini, Wida." Ucapannya terdengar seperti ia menemukan sesuatu yang kotor di sepatunya. Surya hanya mengangkat alis, ekspresinya datar, namun jelas menunjukkan ia tidak terkesan. Dalam pandangannya, Wida seharusnya masih terpuruk, bukan berdiri di sini dengan penampilan rapi. Mereka tidak melihat Wida yang sekarang wanita kuat, sukses dan berwibawa. Mereka hanya melihat Wida yang lama, wanita yang mereka anggap gagal dan tak berguna dalam benak mereka. Tak mungkin Wida berada di sini sebagai tamu penting. Pasti ada penjelasan lain yang lebih sesuai dengan pandangan mereka tentang Wida. "Kamu bekerja di sini sekarang?" tanya Surya. Nadanya terdengar seperti gabungan pertanyaan dan pernyataan yang meremehkan. Ia melirik sekilas pada ID card kecil yang tersemat di gaun Wida. ID card yang sebenarnya bertuliskan CEO, tetapi terlalu kecil untuk mereka baca dari jarak ini, atau mereka memang tidak melihatnya dengan benar karena prasangka. Bu Ratna tertawa kecil, tawa yang tidak mencapai matanya. "Astaga, Wida, ibu kira kamu masih yah begitulah. Ternyata sekarang jadi panitia acara ya. Lumayanlah, setidaknya ada kerjaan." Pandangan mereka jelas menunjukkan asumsi mereka. Wida hanyalah salah satu karyawan rendahan yang bertugas di acara hari ini. Mungkin event organizer, atau bagian aser penyambut tamu. Wida menatap balik mereka. Senyumnya tetap tenang. Tetapi ada sesuatu di matanya yang tidak bisa mereka baca. Kekuatan yang tersembunyi dan sedikit rasa geli melihat betapa kelirunya mereka. "Selamat pagi, Bu Ratna Surya," jawab Wida dengan suara datar, berusaha mengabaikan nada merendahkan dalam ucapan mereka. Ia tidak membenarkan, juga tidak menyangkal asumsi mereka. Biarkan saja, ini bahkan lebih menarik. Surya dan Bu Ratna bertukar pandang sekilas, seolah berkomunikasi tanpa kata. Lihatkan, dia memang tidak bisa lebih dari ini. Keyakinan mereka akan kegagalan Wida tampak begitu kokoh. Begitu membutakan mereka dari kenyataan yang terbentang di depan mata. Wida membiarkan mereka terus beranggapan demikian. Menunggu momen yang tepat untuk membukakan mata mereka. Setelah sapaan singkat dan tatapan meremehkan itu, Surya dan Bu Ratna tampak merasa di atas angin. Mereka sudah menempatkan Wida pada posisi yang seharusnya. Dalam pandangan mereka, seorang mantan istri yang gagal dan kini hanya bekerja serabutan di sebuah acara. Keyakinan itu membuat mereka lebih berani melancarkan serangan verbal. Bu Ratna melipat kedua tangan di depan dada, memindai Wida dengan tatapan kritis. "Sudah lama ya, Wida? Terakhir ketemu sepertinya waktu itu, acara sidang." Ia terkekeh pelan. Tawa sinis yang membuat telinga Wida terasa panas. "Kupikir,
Kamu menghilang ditelan bumi saking malunya. Ternyata masih di sini-sini saja ya. Surya menambahkan dengan nada datar. Yah, lumayanlah ada kerjaan. Setidaknya tidak jadi beban orang tua lagi kan? Ia sengaja menekankan kata beban. Mengungkit persis salah satu alasan yang dulu mereka gunakan untuk menceraikannya. Wida menahan napas sesaat. Kata-kata itu masih saja sama menusuknya. Mereka tidak berusaha mencari tahu kabarnya. Tidak sedikit pun ada rasa ingin tahu tulus. Yang ada hanyalah keinginan untuk menegaskan kembali superioritas mereka dan merayakan dalam benak mereka kegagalan Wida. Iya, Bu Surya. Jawab Wida berusaha agar suaranya tidak terdengar bergetar. Saya memang sibuk membangun kerajaan saya, lanjut Wida dalam hati. Sibuk apa memangnya? Bu Ratna mendengus. Panitia acara ibu, kira kamu akan mencoba buka warung atau jualan pulsa begitu. Ternyata jadi yo saja ya. Lumayanlah daripada menganggur dan merepotkan orang. Ia sengaja berbicara cukup keras. Seolah ingin memastikan orang di sekitar mereka mendengar betapa remehnya pekerjaan Wida. Menurut versinya, Wida bisa merasakan beberapa pasang mata di dekat mereka melirik penasaran. Ini memalukan, tetapi Wida tidak akan membiarkan mereka melihat ia terpengaruh. Ia telah menghadapi badai yang jauh lebih besar dari sekedar sindiran picik ini. Setiap pekerjaan itu mulia, Bu Ratna, selama dilakukan dengan jujur dan kerja keras. Balas Wida. Suaranya terdengar tenang dan terkendali berlawanan dengan gejolak di dadanya. Surya tertawa kecil. Oh, Wida yang bijak masih sama ya. Suka beretorika. Dulu juga begitu, banyak bicara tapi tidak ada hasilnya. Makanya jadi beban. Ia menyeringai. Tampak puas bisa melontarkan kalimat yang dulu sangat efektif melukai Wida. Mereka sama sekali tidak melihat bahwa ketenangan Wida bukanlah kepasrahan, melainkan kekuatan yang tertahan. Mereka tidak menyadari bahwa di balik senyum tipis Wida, ada pemahaman penuh atas situasi ini yang luput dari pandangan picik mereka. Bagi Surya dan Bu Ratna, Wida adalah halaman lama dalam buku kehidupan mereka. Halaman yang sudah ditutup karena isinya dianggap buruk. Mereka tidak tahu Wida kini sudah menulis buku baru dengan bab-bab yang jauh lebih sukses dan membanggakan. Dan sebentar lagi, mereka akan dipaksa membaca bab paling mengejutkan. Bu Ratna kembali membuka mulut, siap meluncurkan sindiran berikutnya yang lebih pedas. Setelah puas merendahkan Wida, Bu Ratna tiba-tiba mengubah topik dengan dramatis. Sudahlah, lupakan yang lalu, katanya sambil melambaikan tangan seolah mengusir lalat. Sekarang kami hidup jauh lebih baik. Tentu saja lebih baik, sambung Surya. Dadanya sedikit membusung. Tidak ada lagi yang menghambat rejeki. Ia melirik Wida sekilas saat mengucapkan kalimat itu, memastikan sindiran tajamnya sampai. Bu Ratna menarik lengan Surya dengan antusiasme yang dibuat-buat. Oh iya, Wida. Kamu lihat mobil kami yang baru terparkir di depan yang warna putih itu loh. Baru sebulan kami beli di sini. Wida menahan senyum geli yang nyaris muncul. Ia tahu mobil yang mana. Ia tahu siapa pembelinya. Ia tahu status kreditnya. Ironi ini begitu kental, hampir terasa pahit di lidah. Yang mana, Bu? Tanya Widadar. Memainkan perannya. Yang itu. Seru Bu Ratna sambil menunjuk keluar jendela ke arah area parkir tamu VVIP. Model terbaru. Harganya lumayan loh. Tapi ya namanya juga rejeki. Tidak susah payah dapatnya. Apalagi di sini kreditnya mudah sekali, prosesnya cepat, bunganya ringan. Kami jadi bisa langsung bawa pulang mobil impian kami. Surya mengangguk setuju. Kami memang sengaja cari di sini, setelah dapat info kalau mobil lo utama ini, pelayanannya bagus dan prosesnya gampang. Tidak seperti tempat lain yang berbelit-belit. Pas kali ada acara undian ini, siapa tahu rezeki nomplok dapat hadiah lagi. Ia tersenyum sombong. Mereka bergantian memuji mobil mereka. Betapa nyaman dikendarai. Betapa mewah interiornya, betapa iri tetangga melihatnya. Mereka berbicara seolah mobil itu dibeli tunai dari hasil jerih payah mereka. Padahal Wida tahu, mobil itu masih menjadi milik mobil utama sampai cicilan terakhir lunas.
Mereka membual tentang kemudahan kredit di tempat ini, tanpa menyadari bahwa kemudahan itu adalah kebijakan yang Wida putuskan sebagai CEO untuk menarik pelanggan. Wida mendengarkan semua kebanggaan kosong itu dengan tenang. Ia menatap mata mereka yang berkilat penuh kesombongan. Ia bisa melihat bagaimana mereka menikmati momen ini. Momen di mana mereka bisa memamerkan kesuksesan mereka di hadapan wanita yang dulu mereka anggap pembawa sial. Mereka tidak tahu. Setiap kata pujian tentang kemudahan proses kredit, tentang kualitas mobil bekas di mobil Indo Utama, secara tidak langsung justru memuji hasil kerja keras Wida. "Oh ya, Bu Ratna Surya," kata Wida akhirnya. Suaranya tenang, namun memiliki nada yang sedikit berbeda. Nada yang mungkin luput dari perhatian mereka. Senang mendengarnya. "Saya memang selalu berusaha memastikan pelanggan mobil Indo Utama mendapatkan pelayanan terbaik dan proses termudah." Surya dan Bu Ratna hanya mengangguk cepat menganggap ucapan Wida sebagai konfirmasi bahwa ia hanyalah karyawan yang bangga dengan tempat kerjanya. Mereka kembali melanjutkan obrolan pamer mereka kini tentang rencana liburan atau barang mewah lainnya yang ingin mereka beli. Mereka begitu terlena dalam keangkuhan mereka, tidak menyadari senyum tipis di bibir Wida semakin lebar. Senyum itu bukan senyum sakit hati, melainkan senyum antisipasi. Waktu pertunjukan mereka hampir usai. Setelah cukup lama memamerkan mobil baru mereka dan berbagai rencana kemewahan lainnya, suasana percakapan kembali bergeser. Aura angkuh mereka tidak memudar, justru semakin kental. Bagi mereka, Wida di depan mereka adalah bukti visual bahwa keputusan mereka di masa lalu sudah benar. Bu Ratna mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Wida. Suaranya diturunkan sedikit, tetapi tetap terdengar jelas. "Makanya, Wida, kadang kita memang harus berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan," katanya seolah memberi nasihat seperti Surya dulu. "Berat memang, tapi demi kebaikan masa depannya dan rezekinya. Kamu kan tahu sendiri bagaimana sulitnya kami dulu, saat kamu masih ada di rumah." Surya mengangguk setuju, menambahkan, "Iya, dulu rasanya kau ya berat sekali. Usaha serat, ada saja masalahnya. Setelah kamu tidak di sana, alhamdulillah rezeki jadi lancar. Seperti yang ibu bilang, mungkin memang ada yang tidak cocok." Kata-kata itu meskipun diucapkan dengan nada penyesalan yang palsu kembali menusuk Wida. Mereka bukan sekadar mengungkit masa lalu, mereka menghubungkan secara eksplisit kesulitan mereka dulu dengan kehadiran Wida dan kelancaran mereka sekarang dengan kepergian Wida. Mereka sekali lagi melontarkan tuduhan bahwa Wida adalah pembawa sial, penghambat rezeki, beban yang harus disingkirkan agar mereka bisa maju. Wida merasakan rahangnya mengeras. Tangannya terkepal ringan di sisi tubuhnya. Ingin sekali ia membentak, menumpahkan segala kekesalan dan kemarahan yang ia pendam selama ini. Ingin ia berteriak pada mereka bahwa kelancaran rezeki mereka sekarang didapatkan dari keuntungan bisnis yang ia bangun, dari kredit mobil yang ia setujui di showroom miliknya. Namun, ia menahan diri, bukan ini saatnya, bukan begini caranya. Membalas dengan kemarahan, hanya akan membuat mereka merasa puas bahwa mereka masih bisa memengaruhinya, bahwa mereka masih bisa menyakitinya. "Wida yang sekarang jauh lebih kuat dari itu." "Saya mengerti," jawab Wida pelan, berusaha menjaga suaranya tetap netral. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati. "Setiap orang memang punya jalannya masing-masing. Mungkin jalan kita saat itu memang harus terpisah." "Memang harus terpisah," seru Bu Ratna cepat, tidak menangkap makna tersirat dalam kata-kata Wida. "Dan lihat sekarang hasilnya. Kami bisa beli mobil bagus ini, bisa ikut undian berhadiah di showroom mewah begini. Kamu lihat sendiri kan perbedaannya." Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan dengan angkuh. "Kami hidup nyaman sekarang. Yah,
timpal Surya dengan senyum puas. Jauh lebih nyaman tanpa beban. Kata beban itu lagi diucapkan dengan penekanan yang jelas. Wida hanya mengangguk kecil. Ia menatap mereka, melihat kekerdilan hati mereka di balik kemewahan palsu yang mereka pamerkan. Mereka begitu dibutakan oleh pandangan sempit mereka tentang Wida. Begitu yakin bahwa mereka benar dan Wida adalah penyebab kesengsaraan mereka di masa lalu. Mereka tidak melihat bahwa wanita di depan mereka yang mereka anggap hanya panitia acara adalah arsitek di balik kemudahan yang baru saja mereka nikmati proses kredit mobil. Ketegangan di antara mereka semakin terasa meskipun hanya Wida yang menyadarinya sepenuhnya. Surya dan Bu Ratna merasa di atas angin. Puas bisa kembali menginjak-injak harga diri Wida. Wida sendiri merasakan campuran sakit hati lama dan kekuatan baru yang membuncah. Ia sudah mendengar semua yang perlu ia dengar dari mereka. Permainan merendahkan ini akan segera berakhir. Di sudut pandang Wida, ia melihat pembawa acara mulai naik ke atas panggung. Sesi sambutan dan pengenalan akan segera dimulai. Momen yang ia tunggu-tunggu, momen di mana kebenaran akan terungkap sudah diambang mata. Surya dan Bu Ratna sama sekali tidak menyadarinya, masih larut dalam keangkuhan mereka. Obrolan antara Wida, Surya, dan Bu Ratna terhenti ketika suara pembawa acara terdengar nyaring dari pengeras suara. Musik pengiring memelan menandakan dimulainya acara utama. Para tamu yang tadinya tersebar, kini mulai mencari tempat duduk di area yang telah disediakan menghadap panggung kecil. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang berbahagia. Sapa pembawa acara dengan suara ceria dan bersemangat. Selamat pagi dan selamat datang di acara Grand Opening Showroom baru Mobilindo Utama dan pengundian berhadiah spesial. Terdengar tepuk tangan meriah dari para tamu. Wida yang masih berdiri di dekat Surya dan Bu Ratna menggunakan kesempatan ini untuk sedikit menjauh berbaur dengan kerumunan, sambil mengarahkan pandangannya ke panggung. Surya dan Bu Ratna tampak bergeser sedikit, mencari posisi yang baik untuk melihat panggung. Masih tidak menyadari bahwa mereka baru saja berbicara panjang lebar dengan pemilik acara ini. Pembawa acara melanjutkan dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pihak, menjelaskan sedikit tentang sejarah Mobilindo Utama dan visi perusahaan ke depan. Ia juga mengingatkan tentang hadiah-hadiah menarik yang menanti para pemenang undian hari itu, termasuk sebuah unit mobil bekas pilihan sebagai hadiah utama. Suasana kembali hangat dengan gumaman antusiasme dari para pembeli yang memegang erat kupon undian mereka. Dan hadirin sekalian, ujar pembawa acara, suaranya semakin menggugah. Acara hari ini tidak akan terlaksana tanpa kerja keras dan dedikasi dari seluruh tim mobil utama. Dan tentu saja bimbingan dari jajaran manajemen kami yang luar biasa. Surya dan Bu Ratna tampak mendengarkan dengan saksama. Mereka mungkin berpikir sebentar lagi akan diperkenalkan manajer-manajer yang mengurusi operasional yang dalam benak mereka adalah atasan dari Wida yang mereka temui tadi. Untuk memberikan sambutan pertama dan memperkenalkan jajaran manajemen, mari kita sambut salah satu sosok kunci di balik kemudahan proses transaksi dan kepuasan pelanggan kami. Manajer senior kami, Bapak Budi. Tepuk tangan kembali membahana saat Pak Budi dengan setelan rapi dan senyum ramah melangkah naik ke atas panggung. Wida melihat Pak Budi melirik sekilas ke arahnya, memberikan senyum penuh arti yang hanya bisa mereka bagi. Surya dan Bu Ratna tampaknya tidak terlalu memperhatikan Pak Budi. Dia hanyalah salah satu manajer biasa di mata mereka. Fokus mereka mungkin lebih pada hadiah undian yang sebentar lagi akan diundi. Pak Budi berdiri di podium, menyesuaikan mikrofon dan memulai sambutannya. Ia berbicara tentang pertumbuhan pesat Mobilindo Utama, tentang pentingnya kepercayaan pelanggan, dan komitmen perusahaan untuk terus memberikan yang terbaik. Suaranya jelas dan berwibawa, memproyeksikan citra profesionalisme yang dibangun Mobilindo Utama. Surya dan Bu Ratna kini duduk di barisan tamu, tampak mendengarkan dengan santai. Mungkin sedikit bosan dengan pidato formal. Mereka tidak tahu bahwa sambutan Pak Budi hanyalah pembukaan untuk momen yang akan membuat dunia mereka seolah berhenti berputar.
Momen pengungkapan yang telah ditunggu Wida dan sama sekali tidak disangka oleh mereka. Pak Budi mengakhiri sambutannya tentang operasional dan tim dengan senyum. Ia lalu maju sedikit ke depan podium. Tatapannya menyapu seluruh hadirin termasuk barisan tempat Surya dan Bu Ratna duduk. Ada jeda sesaat yang membangun ketegangan seolah ia sengaja menunggu momen yang tepat. Hadirin sekalian, ujar Pak Budi dengan suara lantang dan penuh hormat. Mobil Indo Utama tidak akan bisa mencapai titik ini tanpa visi, dedikasi, dan kerja keras luar biasa dari seseorang. Surya dan Bu Ratna mendengarkan mungkin berpikir ini akan menjadi pengenalan direktur utama atau komisaris perusahaan. Mereka sama sekali tidak mengaitkan kata-kata ini dengan wanita yang baru saja mereka pameri mobil dan mereka remehkan. Beliau adalah sosok yang merintis perusahaan ini dari nol. Lanjut Pak Budi, mengubah tantangan menjadi peluang dan membuktikan bahwa dengan ketekunan impian bisa menjadi kenyataan. Mata Wida terpaku pada Pak Budi di atas panggung. Jantungnya berdebar kencang bukan karena gugup, melainkan karena campuran antisipasi dan rasa kemenangan yang membuncah. Momen ini, momen yang ia tunggu sejak melihat dua wajah itu di keramaian. Beliaulah nahkoda kapal besar bernama Mobilindo Utama ini, kata Pak Budi. Senyumnya kini berkembang menjadi senyum penuh kebanggaan. Ia mengulurkan tangannya ke arah samping panggung tempat Wida mulai melangkah. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Pendiri sekaligus Chief Executive Officer Mobilindo Utama, Surya dan Bu Ratna, tampak tidak terlalu memperhatikan. Mungkin sudah mulai bosan atau tidak menganggap pengenalan ini penting. Namun saat Pak Budi melanjutkan kalimatnya, nama yang keluar dari bibirnya seketika membuat mereka terkesiap. Ibu Wida Ayu Pertiwi. Dunia Surya dan Bu Ratna seolah berhenti berputar. Nama itu, nama yang baru saja mereka sebut dengan nada meremehkan. Nama wanita yang mereka anggap panitia acara atau karyawan rendahan. Surya langsung terkesiap, matanya melebar. Bu Ratna membeku, senyum sinis yang masih tersisa di bibirnya mendadak lenyap. Mereka saling pandang. Ekspresi kebingungan terlihat jelas. Tidak mungkin. Mungkin ada orang lain bernama Wida. Wida yang tadi pasti beda orang. Namun keraguan itu segera sirna ketika mereka melihat dengan jelas siapa yang kini melangkah maju ke arah panggung. Diiringi tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Itu dia wanita yang tadi berdiri di depan mereka. Wanita yang memakai gaun yang sama persis. Wanita yang mereka pameri mobil dan mereka sebut beban serta pembawa sial. Itu Wida. Wida berjalan dengan langkah tegap, senyum tenang dan penuh percaya diri di wajahnya. Ia tampak begitu berbeda dari gambaran wanita rapuh yang selama 2 tahun ini ada di benak mereka. Di atas panggung, ia menerima ucapan selamat dari Pak Budi dan pembawa acara. Mikrofon diserahkan padanya. Surya dan Bu Ratna hanya bisa terpaku di tempat duduk mereka. Wajah mereka pucat pasi. Darah seolah surut dari wajah mereka. Mulut Bu Ratna sedikit terbuka. Matanya melotot tak percaya. Surya tampak seperti baru saja dihantam. Kenyataan pahit yang paling memalukan. Mereka melihat Wida berdiri di atas panggung. Di podium yang sama, di depan spanduk besar bertuliskan Mobilindo Utama, tempat di mana mereka berhutang mobil. Wanita yang mereka ceraikan karena dianggap tak becus dan pembawa sial adalah pemilik sah tempat ini. Pemilik dari mobil yang baru saja dengan angkuh mereka pamerkan. Tamparan kenyataan itu menghantam mereka telak. Jauh lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Rasa malu, kaget dan penyesalan. Entah menyesali perbuatan mereka, atau menyesali kenyataan ini bercampur menjadi satu di wajah mereka. Mereka terdiam membisu di tengah riuh rendah tepuk tangan untuk Wida. Di barisan kursi tamu, waktu terasa melambat bagi Surya dan Bu Ratna. Suara tepuk tangan meriah untuk Wida terdengar seperti dengungan jauh di telinga mereka. Mereka duduk kaku, terpaku pada sosok Wida di atas panggung. Bukan Wida yang tadi mereka remehkan, bukan Wida panitia acara, tapi Wida Ayu Pertiwi, CEO Mobilindo Utama. Wajah Bu Ratna berubah merah padam, bukan karena malu saja, tapi juga karena marah dan tak percaya.
Ia menoleh cepat ke arah Surya, matanya melotot, seolah menuntut penjelasan yang tidak mungkin diberikan Surya. Surya sendiri tampak seperti baru saja melihat hantu. Rahangnya kendur, matanya kosong, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tidak mungkin. Bisik Bu Ratna dengan suara serak, lebih kepada dirinya sendiri. Pasti salah orang, atau dia cuma sio boneka. Tapi itu dia Bu, balas Surya.